Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murniati Rahayu dari kelas MJ01. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya untuk mata kuliah etika bisnis, membahas tentang food estate. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini terdapat beberapa isu etika bisnis di Indonesia, salah satunya praktik greenwashing mata kuliah, di mana perusahaan mengklaim produk atau layanan bahasa food estate peduli pada keberlanjutan. Namun banyak sekali dari klaim ini jadi saat ini terdapat beberapa isu pasaran etika bisnis di Indonesia, salah satunya praktik greenwashing, di mana perusahaan menurut pendapat saya, proyek food estate yang mengubah lahan sawah menjadi kebun sawit adalah langkah yang kurang bijak. Alih fungsi ini bertentangan dengan tujuan awal proyeknya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan berpotensi merusak ekosistem lokal itu sendiri. Saya kurang setuju dengan pelaksanaan proyek food estate tersebut yang mengakibatkan perubahan lahan sawah menjadi kelapa sawit itu. Kegagalan panen yang dialami petani mungkin juga tidak cocok dengan padi, sehingga perlu evaluasi menyeluruh untuk melanjutkan proyek yang serupa. Analisisnya itu saya bagi dua, yaitu tentang greenwashing dan tanggung jawab sosial. Dari greenwashing sendiri itu yaitu dipromosikan sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan, namun kenyataannya lahan justru dialihfungsikan menjadi kebun sawit yang tidak mendukung tujuan konversi lahan menjadi kebun sawit yang berdampak buruk pada ekosistem lokal. Dari segi tanggung jawab sosial, greenwashing ini juga sama, mengubah namun berdampak buruk pada ekosistem lokal juga dan meningkatkan emisi karbon akibat penggundulan hutan. Tiga langkah apa sih yang harus dilakukan? Yang pertama, evaluasi menyeluruh dengan cara mengaudit independen dalam proyek terhadap ketahanan pangan dan lingkungannya. Yang kedua, transparansi publik dengan menyediakan informasi yang jelas dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek itu sendiri. Yang selanjutnya, teknologi pertanian yang berkelanjutan mendukung produksi pangan lokal tanpa merusak ekosistem. Lalu, selanjutnya, melakukan penelitian yang mendalam untuk memastikan lahan itu cocok atau tidak dibuat tanaman pangan agar menghindari ekosistem yang rentan, dan juga memastikan dari segi penegak hukum memastikan tidak terjadi alih fungsi lahan dan menindak tegas juga pelanggar-pelanggar yang terjadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk peraturannya sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian, dan juga di Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang insentif perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Cara yang diambil alih untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran alih fungsi lahan, yaitu yang pertama, membatasi konversi lahan sawah untuk tujuan lain, menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL secara ketat, dan memberikan sanksi bagi pelanggaran tata kelola. Yang diharapkan juga jika proyek food estate diatur lebih baik itu, lahan kembali difokuskan pada produksi pangan lokal, lahan digunakan secara optimal untuk produksi pangan, mengurangi ketergantungan impor,
lalu lahan kembali difokuskan untuk produksi pangan. Kemudian pemerintah mampu menjalankan proyek secara transparan dan bertanggung jawab dengan petani lokal mendapatkan manfaat ekonomi melalui partisipasi aktif dalam proyek yang berhasil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.